Sup guys, welcome back with me in this video. Di video kali ini I would like to share about grammar, dan ini adalah penggunaan kata neither and either. Kayaknya kalian pernah dengar, pernah baca, dan pernah menggunakan kata ini, tapi masih sedikit bingung fungsinya untuk apa. Okay, I will explain this penggunaan kata neither and either in this video. Let's check it out. Don't go anywhere, stay tuned. So guys, kata neither and either ini fungsinya banyak sekali dalam bahasa Inggris. Kadang dia sebagai adjective, kadang dia sebagai pronoun, dan juga conjunction, kata hubung. But in my video here, di video gue kali ini gue bakal ngejelasin neither dan either sebagai pernyataan persetujuan kita terhadap pernyataan seseorang. Yang kayak mana ya? Oke, misalnya ada orang ngomong sama gue hobi banget berenang, gue senang banget berenang, dan kita tuh mau menyatakan kalau kita tuh juga suka berenang. Oh, gue juga loh gitu, gue juga suka lo berenang. Biasanya kan kita bilang ya, misalnya mereka bilang gini, I like swimming, terus kita jawabnya I like swimming too, tinggal ditambahin tuh di belakangnya. But this sentence it's too long, dan kalimat ini terlalu panjang. Gimana cara kita mempersingkatnya dan bisa menggunakan kata-kata ini? Let's check it out. So guys, kita mau bahas tentang kata neither and either. Oke, neither itu sendiri ini terbentuk dari kata not either. Oke, kita kesini dulu. Gue bakal kasih, ini kan untuk pernyataan kalimat yang negatif. Oke, negatif statement. Gue mau kasih kalian dulu contoh bentuk positif. Positif it means nggak ada kalimat negatifnya di sini. For example, I think it's gonna rain tonight. Gua rasa bakal hujan nih nanti malam. Nah, pernyataan kita menyetujui kalau kita tuh setuju juga dengan pernyataan ini. Oh iya ya, kayaknya nanti malam bakal hujan. Kita ngomong apa? Nah guys, jawaban yang paling biasa kita jawab kalau kita setuju dengan pernyataan seseorang, kita bilang I agree. Atau kita bisa bilang I disagree kalau kita nggak setuju. That's it ya, kita bisa bilang ini. Tapi di penjelasan gua kali ini kita bisa bilang I don't think so. Menurut saya enggak. Atau kita bisa bilang I think so. Oke. Atau kita bisa bilang apa juga nih? I think so too. Nah, kita bisa bilang begini. Atau kita bisa juga mengatakan I do too. Nah, pernyataan ini kita bisa katakan untuk kita itu menyetujui ini. Oke guys, sampai sini jelas ya. Sekarang kita lanjut ke kalimat yang satunya. I'm a good student. Ada temen lo bilang, I'm a good student. Gue adalah siswa yang baik. Dan gue juga ngomong dong, oh gue juga, gue siswa yang baik. Ini bisa kita respon macam-macam. Kita bisa bilang, so am I. Atau kita bisa bilang, I am too. Atau kita bisa bilang, me too. Oke, gue juga loh, gue juga. Ini pernyataan kalau dia bilang I am a good student, gue siswa yang baik, dan kita mau jawab kita tuh juga siswa yang baik. Jadi kita bisa jawab dengan so am I am too, me too. Ingat ya, to-nya itu yang double O guys. Tuh. Kenapa kita di sini pakai I'm? Karena di sininya pernyataannya adalah I am yang disingkat jadi I'm. Gitu guys ya. Yang paling umum kita bisa jawab dengan me too. Ingat, diperhatiin ya guys. I am. Oke, jelas? Guys, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat selanjutnya. I go to school early. Gue pergi ke sekolah lebih cepet ya. Dan ada temen yang ngomong kayak gini sama kita. Terus kita mau balas lagi kalau kita itu juga sama. Kita juga berangkat sekolahnya lebih awal. Kita bisa bilang so do I do too, and me too. Oke, lihat, me too itu yang paling common. Oke, boleh dipakai di semuanya. Jadi nggak perlu pusing mikirin pakai have apa do apa am. Kenapa di sini kita pakai do? Karena di sininya kata kerja bentuk
satu. Jadi kita di sini harus pakai do bukan am. Kenapa di sini am? Karena di sini I am. Ingat kalau di sini kata kerja kita pakai do. So do I do too, me too. Kerja bentuk satu. Jadi kita di sini harus pakai do bukan am. Kenapa di sini am? Karena di sini I am. Ingat kalau di sini kata kerja kita pakai do. So do I do too, me too. Oke guys, kalimat selanjutnya bentuk positif. I have been to Bali. Saya pernah ke Bali. Dan gue juga ngomong sama temen gue kalau gue juga pernah ke sana. Kita bisa bilang so have I have to, dan me too. Oke guys, kenapa di sini have? Karena di sini ada have-nya. Jadi so have I have to, and me too. Lihat, setiap kalimat ini kita bisa menggunakan me too karena ini yang paling basically dan ini paling sering dipakai tanpa memikirkan itu pakai am, do atau have ya. Oke, just it. Oke guys, kalimat positif selanjutnya. Aduh, karena ini bagian negatif kita terus di atas aja ya guys. Contohnya, I just finished my homework. Gua baru aja nyelesain PR gua, kata temen lu. Dan lu mau jawab kalau lu juga udah ngerjain. You can say so did I, atau I did too. Dan juga paling common kita bisa bilang me too. Kenapa di sini did? Lagi-lagi kenapa did? Kenapa ini yang di sini do? Kenapa di sini I'm? Did karena di sini tuh finished. Bentuk kata kerja kedua, bentuknya udah past. So, kita jawabnya responnya juga harus bentuk past tense. Udah lampau, guys. So did I did too, me too, paling umum. Gitu ya, guys. Diperhatiin. Guys, di kalimat ini kita bisa ngerespon negatif. Contohnya, kita bisa bilang I didn't or I haven't. Yang maksudnya ini kan temen lu bilang nih, gue udah nyelesain PR gue, dan lu bilang gue belum. Apa beda I didn't and I haven't? Kalau I didn't itu lu nggak ada niatan untuk nyelesain PR lu. Tapi kalau lu bilang I haven't, gue belum nyelesain, dan itu berarti ada niatan untuk nyelesain PR lu gitu. Oke? Coba diperhatiin lagi, dan ini nanti bakal gue fotoin buat kalian catet kalau memang ini bermanfaat. Nah guys, sekarang kita lanjut ke kata neither and either. Oke, neither and either. Ini untuk kalimat yang pernyataannya adalah negatif. Kita masih pakai sama kalimatnya kayak gini biar enak ngertinya. Contoh yang pertama, kalau tadi dia I think it's gonna rain tonight, kita bilang di sini I don't think it's gonna rain tonight. Menurut gue kayaknya gak bakal hujan deh malam ini. Malam ini gak bakal ada hujan. Responnya gimana kalau kita mau jawab? Kita bisa bilang I don't either. Kita bisa bilang me neither, atau I don't think so either. Oke guys, ini pakai either karena dia di sini bentuknya adalah negatif. Nah, sekarang guys kita bahas kalimat yang kedua. I'm not a good student. Gua bukan siswa yang baik. Dan gua juga mau ngomong sama teman gua kalau gua juga bukan siswa yang baik. So we can say I'm not either, atau kita bisa bilang neither am I, atau kita bisa bilang me neither. Kalau yang tadi di positif kita bisa bilang me too, kalau di negatif kita bisa bilang me neither. Oke, I'm not either, neither am I, me neither. Biasanya kalau either itu di belakang, kalau neither itu di depan. Neither. Kalau yang tadi di positif kita bisa bilang me too, kalau di negatif kita bisa bilang me neither. Oke, I'm not either, neither am I, me neither. Biasanya kalau either itu di belakang, kalau neither itu di depan. Sekarang kita buat lagi satu lagi kalimat negatif. I have never been to Bali. Di sini maknanya
negatif. So we can give response. Kita bisa kasih responnya. I haven't either. Sorry. Me neither. And neither have I. Kenapa kita di sini pakai have? Kenapa guys? Haven't, have. Karena di sini ada have. So we can use this to respond. Yang tadi kenapa di sini I'm karena di sininya juga I'm. Jadi gitu guys. Ini dia pemakaian neither and either. Kalau kita menyatakan gue juga tapi maknanya negatif, dan ini gue juga tapi bentuk positif. I think that's all for today. So guys, itu tadi penjelasan tentang hubungan kata neither and either. Semoga apa yang udah gue sampaikan itu bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekin, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Dan di sini gue kasih dua pernyataan positif dan negatif, dan you have to give your response. Kalian harus ngasih responnya dalam bentuk positif and negatif. Memakai kata neither, either, atau pakai so do I, so am I. Oke, kalimat yang pertama positif adalah I like English very much. I like English very much. Kalian kasih responnya. Bentuk yang negatifnya, I don't like swimming. I don't like swimming. You can give your comment. Thank you for watching my video. Please like and share kalau ini bermanfaat. See you next time. Bye.